Martial Peak 3547. Di satu sisi, tidak membunuh Wolun adalah alasan yang Kai sebutkan sebelumnya. Tetapi di sisi lain, Yang Kai ingin melihat apakah perluasan manik batas misterius cocok untuk kelangsungan ras iblis. Dunia di dalam manik batas misterius sekarang memiliki 3 bagian. Salah satunya adalah ruang di dalam manik batas misterius itu sendiri. Yang kedua adalah 3 bintang budidaya yang manik batas misterius telah telan di Grid Desolate Starfield. Dan yang ketiga adalah benua yang hilang yang telah ditelan di wilayah iblis. 2 bagian pertama sudah menjadi satu. Sedangkan yang terakhir adalah keberadaan yang independen. Meskipun benua yang hilang telah direduksi menjadi fragmen dan hukum dunia telah hancur. Setelah ditelan oleh manik batas misterius, mereka menunjukkan tanda-tanda reformasi dan hukum dunia yang hancur tampaknya secara bertahap menjadi lebih lengkap. Jika ras iblis bisa bertahan atau bahkan berkultivasi di sini, itu akan sangat membantu rencana masa depannya. Wolun pergi ke ruang yang baru diperluas. Setelah melakukan ini, Yang Kai dengan cepat melepaskan perwujudannya. Jika dia ingin menembus belenggu Cloud Shadow dan menerobos ke alam berikutnya, dia harus mengandalkan perwujudannya untuk menyembunyikan gerakannya. Jika tidak, dia pasti akan ditemukan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengambil risiko untuk kembali ke Cloud Shadow. Selama beberapa hari terakhir ini, meskipun luka Yang Kai telah sembuh sepenuhnya, fluktuasi auranya menjadi lebih tidak terkendali. Seolah-olah dia telah mencapai batasnya. Jika bukan karena upaya Yang Kai untuk menekannya, dia akan menembus setengah jalan. Waktu tidak menunggu siapapun. Terobosan itu pada saat ini. Tetapi pada saat ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius ketika dia berbalik dan berteriak, "Siapa itu?" Perwujudan yang akan membawanya ke zona aman terkejut dan dengan cepat memindai sekelilingnya dengan Divine Sense-nya. Sesaat kemudian, perwujudan menoleh untuk melihat Yang Kai dengan curiga. Hanya untuk melihat bahwa ekspresi Yang Kai sangat serius. Seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Ini membingungkan perwujudan ketika ia bertanya, "Ada apa?" Ekspresi Yang Kai menjadi tegang ketika dia melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah kamu tidak menemukan apa-apa?" Tidak ada apa-apa. Perwujudan menggelengkan kepalanya. Yang Kai melihatnya dengan heran dan bergumam. Bagaimana mungkin? Beberapa saat yang lalu, perasaan di mata Matai muncul lagi. Seolah-olah sepasang mata tak terlihat sedang menatapnya. Mengirimkan rasa merinding ke tulang punggungnya. Beberapa hari yang lalu, ketika perasaan ini muncul, Yang Kai mengira dia telah ditandai oleh beberapa Demon Saint. Tetapi setelah beberapa hari, tidak ada tanda-tanda Demon Saint mengambil tindakan. Jadi Yang Kai tidak tahu apa itu kejadian. Hingga hari ini, perasaan itu muncul kembali. Ini bukan ilusi, tapi perasaan yang nyata. Namun, sebagai penguasa benua Cloud Shadow, perwujudan Yang Kai tidak memperhatikan ini sama sekali. Yang membuat Yang Kai agak bingung. Apakah karena dia terlalu gugup baru-baru ini sehingga persepsinya salah? Bagaimanapun, ini adalah wilayah perwujudannya. Jadi bahkan jika Demon Saint bersembunyi di dekatnya, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Jika bukan karena perwujudannya adalah klon jiwanya, Yang Kai akan mengira itu berbohong padanya. Terlebih lagi, tidak peduli Demon Saint mana, mereka tidak perlu bertindak begitu misterius. Kekuatan yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menangkap Yang Kai. Jadi mengapa menunda? Saat dia berbicara, perasaan itu tiba-tiba menghilang. Perwujudan bertanya, "Apakah kamu benar-benar merasakan sesuatu?" Yang Kai tertegun sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasi saya." Perwujudan tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa. Dengan terobosannya yang akan segera terjadi, Yang Kai tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Bahkan jika memang ada Demon Saint yang bersembunyi di dekatnya, jika mereka benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa melawan mereka. Pada saat itu, dia hanya akan bisa menghadapi mereka sesuka hati. Dan dengan tingkat kultivasinya yang naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mari kita mulai. Yang Kai menyapu pikiran kacau di benaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perwujudan itu mengangguk dan menggunakan ki iblisnya untuk membungkus Yang Kai sebelum tenggelam ke tanah bersamanya.
melintasi bawah tanah. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan seluruh dunia sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Kai merasakan tekanan di sekelilingnya mengendur. Ki iblis yang melilitnya menarik diri. Suara perwujudannya terdengar di telinganya. Ini adalah gua 3000 meter di bawah tanah. Dengan perlindunganku, aku seharusnya bisa menekan terobosanmu. Yang Kai melihat sekeliling. Dan meskipun benar-benar gelap, dia masih bisa samar-samar melihat bahwa tempat ini memang sebuah gua besar. Itu lembab dan suram. Dan dia bahkan bisa mendengar suara samar air mengalir. Itu mungkin sungai bawah tanah yang mengalir di dekatnya. Meskipun kondisinya agak buruk, Yang Kai tidak meminta terlalu banyak. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, kumpulan demi kumpulan kristal sumber tingkat tinggi terbang keluar dari cincin luar angkasa dan langsung hancur menjadi debu. Sejumlah besar energi spiritual bocor keluar dari kristal sumber dan dengan cepat memenuhi seluruh gua, mengubahnya menjadi kabut yang dengan cepat mengubah gua yang lembab dan suram menjadi tanah suci untuk budidaya. Untuk menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, Yang Kai tidak berusaha keras. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia telah menyiapkan sumber daya budidaya yang cukup sebelum datang ke wilayah iblis. Jika tidak, di wilayah iblis terkutuk ini, dia benar-benar tidak akan dapat menemukan begitu banyak sumber daya. Tapi ini bukan akhir. Dia meraih cincin luar angkasa dan mengeluarkan segenggam pil roh dan menuangkannya ke mulutnya untuk memastikan kebutuhan energi yang dia butuhkan untuk menerobos. Di jalan seni bela diri. Dari alam Kaisar ke Orde Kedua. Dari Orde Kedua ke Orde Ketiga. Dari Kaisar Sudo ke alam Kaisar Agung. Masing-masing tahapan ini seperti parit surgawi. Menghalangi kelompok pembudidaya berbakat. Berapa banyak orang yang akan mengalami penyimpangan kultivasi saat menerobos, dan berapa banyak yang akan mati selama terobosan mereka. Selain itu, Yang Kai telah memilih untuk menerobos di wilayah iblis, jadi dia tidak boleh ceroboh. Ketika semuanya sudah siap, Yang Kai membenamkan dirinya dalam meditasinya dan fokus untuk menjaga kejernihan pikirannya. Secara diam-diam mengedarkan teknik mendalamnya, melepaskan penekanan yang telah dia tekan selama ini, menyebabkan auranya yang tidak stabil meletus. Saat daging dan darahnya menggeliat, Kaisar Ki-nya melonjak dan menerobos penghalang tak terlihat. Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengeluarkan erangan teredam saat semacam rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar hebat. Di bawah rasa sakit yang hebat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, dan hanya dalam beberapa saat, pakaiannya basah oleh keringat. Aura Yang Kai, yang telah meluas hingga batasnya, perlahan mulai menurun. Tetapi kegagalan ini tidak membuatnya putus asa. Meskipun terobosan sebelumnya selalu mulus dan beberapa situasi serupa terjadi, siapa yang bisa terus maju dengan lancar di jalan seni bela diri? Kemungkinan Kaisar Agung dan Saint Iblis telah mengalami banyak kemunduran ketika mereka masih muda. Kemunduran hari ini hanya akan memperkuat fondasi hari esok. Semua pori-pori di tubuhnya rileks saat ki spiritual yang kaya di sekelilingnya memasuki tubuhnya. Khasiat pil juga mulai menyebar di perut bagian bawah saat Kaisar Ki-nya mengalir dan momentumnya meningkat, sekali lagi menembus kemacetannya. Serangkaian erangan teredam bisa terdengar di gua yang gelap dan lembab ini. Tempat Yang Kai duduk basah oleh keringat. Setiap kali dia mencoba, dia gagal lagi. Setiap kali, rasa sakit yang dia rasakan menyayat hati. Daging dan darahnya pecah, meridiannya pecah, dan darah keemasan keluar dari pori-porinya. Perwujudan. Yang terus-menerus memperhatikan gerakan Yang Kai, tidak bisa menahan perasaan khawatir. Itu telah menemani Yang Kai saat dia tumbuh dewasa. Sejak Yang Kai meninggalkan Shadowed Star, perwujudan telah lahir. Tetapi terobosan Yang Kai tidak pernah sesulit ini. Namun, saat ini tidak bisa membantu banyak. Sebagai penguasa Cloud Shadow, yang bisa diberikannya hanyalah tempat yang aman untuk menerobos dan menekan gangguan yang disebabkan oleh terobosan Yang Kai. Dibandingkan dengan yang lain, tingkat pertumbuhan Yang Kai terlalu cepat, dan pertumbuhan cepat semacam ini pasti akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Bahaya tersembunyi ini tidak dapat dilihat secara normal, tetapi mereka akan meletus pada saat-saat kritis, seperti sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun setelah membunuh raja ini?
Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dan ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi berada di gua yang gelap, tetapi di ruang kosong, dikelilingi oleh lautan darah. Di depannya ada tubuh berlumuran darah, dan pemuda itu memasang senyum mengejek di wajahnya saat dia meninju dada pemuda itu, menghancurkan daging dan vitalitasnya. Kaisar Agung Bulan Cerah. Mata Yang Kai menyipit. Dan seperti hari itu, dia ingin mengeluarkan tinjunya dari dadanya. Tanpa diduga, Ming Yue meraih lengannya erat-erat dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya menjadi sangat galak. Aku Kaisar Agung, mewakili kehendak batas bintang. Beraninya kau membunuhku. Mata Yang Kai melotot saat dia menatap ke depan dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum wajahnya tenggelam dan dia meraung. Heart Demon. Kaisar Agung Bulan Cerah sudah mati dan mayatnya telah ditempatkan di kebun obat dari batas kecil misterius. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba kehabisan dan muncul kembali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa iblis hati dalamnya telah lahir. Dia telah melarikan diri untuk hidupnya beberapa hari terakhir ini. Dan rasa bersalah yang dia rasakan ketika dia membunuh seorang Kaisar Agung dengan tangannya sendiri telah ditekan di dalam hatinya. Dia sengaja melupakannya. Sengaja tidak memikirkannya. Dan hasil dari penindasannya telah menjadi iblis di dalam hatinya. Pada hari itu, untuk memasuki wilayah iblis, Yang Kai dan Kaisar Agung Darah Besi telah bergabung untuk menunjukkan penyimpangan Qi di depan Yuru Meng. Tidak pernah membayangkan bahwa akan ada krisis seperti itu suatu hari nanti. Jika iblis batinia seseorang tidak diatasi, semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, belum lagi menerobos ke alam berikutnya. Bahkan jika alam seseorang tidak jatuh, itu masih akan menjadi kebetulan. Jika ada yang salah, seseorang akan benar-benar menderita penyimpangan Qi, jatuh ke jalan iblis, dan tidak lagi mengenali keluarga mereka sendiri. Perasaan krisis yang hebat menyelimuti Yang Kai, tetapi dia tetap tenang. Menurunkan matanya, rambut hitam di dahinya membentuk bayangan tebal. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke mata Ming Yue, berkata, "Ya, kamu adalah Kaisar Agung, tetapi kamu mati di tangan saya. Jadi membunuh kamu secara alami adalah dosa." Ming Yue, yang duduk di seberangnya, tersenyum jahat. "Karena kamu merasa bersalah, mengapa mencoba memaksakan diri? Mengapa kamu tidak menemani raja ini? Jalan menuju dunia bawah tidak akan sepi." Yang Kai juga menyeringai. "Apakah Tuan benar-benar berpikir begitu?" Ekspresi Ming Yue berubah dingin. "Kamu adalah pendosa batas bintang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan?" Bersambung.